Selamat hari Minggu adik-adik, Happy Sunday. Lause percaya bahwa saat ini adik-adik pasti dalam keadaan yang sukacita, penuh pengharapan, karena ada Tuhan Yesus setiap hari di dalam kehidupan adik-adik. Nah, hari ini Lause akan sama-sama mengajak adik-adik untuk beribadah online. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini saya, Lause Afang, akan membawakan satu firman Tuhan yang ada di dalam perjanjian baru, yaitu di kitab Lukas. Nah, firman Tuhan hari ini seru banget loh, seru banget, yaitu tentang pencobaan. Nah, jadi Lause mau ajak dulu adik-adik untuk memuji Tuhan dan untuk berdoa, oke? Nah, adik-adik, kita mau bernyanyi dulu Mars Sekolah Minggu. Ayo kita sama-sama ikut nyanyi. Kalau bisa adik-adik bangkit berdiri. Kita nyanyikan dengan semangat, ya. Berdoa terlebih dahulu. Setelah itu kita akan memuji Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita tutup mata kita lipat tangan kita. Bapa yang di sorga, terima kasih pada saat ini saya bisa bersama adik-adik kami yang lucu, adik-adik kami yang berharga. Kami bisa sama-sama menikmati, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Pakailah momen ini, pakailah media ini, pakailah teknologi ini untuk menjangkau lebih banyak jiwa. Dan pakailah kami Tuhan yang berbicara dan yang mendengar untuk sama-sama bisa memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, mari kita puji Tuhan dengan lagu Aku Istimewa. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa,
kita mau mendengar firman Tuhan yang kita ambil dari Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Adik-adik kalau pegang Alkitab, dibuka Alkitabnya di Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Nah, di sana dikatakan Tuhan Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun dari Sungai Yordan. Jadi saat itu Tuhan Yesus sudah dibaptis di Sungai Yordan, dipenuhi Roh Kudus, dan saat itu Tuhan Yesus juga dibawa ke padang gurun. Nah, di sana di padang gurun itu Tuhan Yesus puasa selama berapa hari adik-adik? Selama 40 hari. Jadi bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu, bukan, tapi 40 hari. Wow, itu luar biasa ya. Nah, kita manusia biasa tidak bisa melakukannya, tetapi Yesus mampu. Ya, Yesus sanggup. Dan Yesus berpuasa selama 40 hari benar-benar gak makan ya adik-adik. Nah, jadi bukan ada cicip-cicipan atau apa, enggak, memang benar-benar gak makan loh. Nah, jadi Tuhan Yesus bertahan selama 40 hari. Sesudah 40 hari ini, Tuhan Yesus sudah selesai puasanya. Nah, datanglah iblis untuk mencobai Tuhan Yesus. Dia mengira ini pasti titik kelemahan Yesus. Ini pasti Yesus lagi lemah-lemahnya. Kalau aku menyuruh dia melakukan sesuatu, pasti dilakukannya. Nah, dia pun mencoba. Katanya kamu ini anak Allah. Coba suruh batu ini, ubah batu ini, suruh batu ini menjadi roti. Wow. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tuhan Yesus mendengarkan nggak? Tuhan Yesus kepikiran nggak? Wih, ada roti enak, kepikiran begitu nggak? No, Tuhan Yesus langsung menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja. Ya, adik-adik, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Nah, itu sangat penting sekali. Nah, Tuhan Yesus menang dari iblis. Iblis berpikir lagi, cari cara lagi. Gimana ini ya, supaya dia mau mendengarkan saya. Memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Semua yang indah-indah ini semua akan kuberikan kepadamu. Ada syaratnya. Asal kamu menyembah aku. Wah, Tuhan Yesus mau gak? No. Tuhan Yesus tidak mau melakukannya. Tuhan Yesus berkata, hanya kepada Tuhan saja kita menyembah dan berbakti. Nah, adik-adik, luar biasa ya Tuhan Yesus kita ya. Nah, waktu itu iblis berpikir lagi satu cara. Membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Lompatlah. Tuhan Yesus lompat. Tuhan Yesus pasti diselamatkan. Tuhan Yesus, malaikat Tuhan pasti datang menatang Tuhan Yesus, karena itu sudah ada tertulis di dalam firman Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus tidak mendengarkan iblis. Tuhan Yesus berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan Yesus bilang sama iblis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Adik-adik, kita sering sekali mengalami beberapa cobaan dan beberapa ujian dalam hidup kita, benar ya? Nah, mungkin kadang-kadang kita berpikir, wah, saya dalam keadaan yang tidak enak sekali. Sekarang saya ditawarkan sesuatu yang enak banget, yang asik banget. Adik-adik, ingat ya, apa yang ditawarkan itu baik atau tidak baik. Kalau tidak baik, jangan diterima adik-adik. Nah, ingat gak ketika Tuhan Yesus di padang gurun itu,
Adik-adik pernah ke padang gurun? Lause pernah ke padang gurun loh. Nah, di padang gurun, waktu Lause ke Israel ya, Lause dibawa oleh tour guide untuk melihat ini loh padang gurun di mana Tuhan Yesus dicobai. Nah, di sana itu memang panas banget. Nah, dia kering-kering. Nah, tentu saja tidak ada banyak makanan, tidak ada banyak minuman pada saat itu ya, pada saat dulu itu ya, pasti namanya juga padang gurun ya adik-adik. Nah, sering sekali dalam hidup kita mungkin kita sedang seperti di padang gurun. Kita sedang merasa gak enak banget, mungkin kita sedang merasa susah ya. Nah, adik-adik, ketika ada yang menawarkan sesuatu kepada kita, sesuatu yang terlihat begitu baik, begitu wah, begitu indah, ingatlah apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hal tersebut. Jika itu bukan hal yang baik, adik-adik tolak ya, adik-adik jangan. Kita melakukan apa yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang diinginkan oleh Tuhan dan menjadi kesukaan bagi Tuhan. Kita ikut jalan Tuhan dan Tuhan pasti memberkati hidup kita. Tuhan pasti memberi solusi dan jalan keluar bagi hidup kita. Adik-adik tetap semangat dalam kondisi apapun, walaupun saat ini sedang mungkin study from home, atau papa mama mungkin work from home, atau mungkin harus kerja di luar, atau mungkin adik-adik menghadapi hal-hal yang tidak enak. Ingat berdoa sama Tuhan, ingat bersandar pada Tuhan, ingat hanya kepada Tuhan saja kita menyembah. Adik-adik tetap setia dan tunggu bagaimana tangan Tuhan membantu kita dan memberkati hidup kita. Adik-adik mau ya kita senantiasa menjadi bagian dari anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan tentang pencobaan dan kita mau memilih kehendak Tuhan yang paling baik. Adik-adik, kita berdoa yuk. Bapa yang di sorga, terima kasih kami bisa mendengar firman Tuhan pada hari ini. Bantu kami bisa mengingatnya senantiasa di dalam hidup kami, menjadi pelita bagi kehidupan kami. Kami mau memilih Tuhan Yesus, kami mau memilih melakukan yang benar dan senantiasa hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, lindungi dan berkati adik-adik kami semua yang ada di rumah. Kuatkan mereka, beri mereka kesehatan tubuh yang sehat. Berkati papa mama mereka, berkati orang tua mereka, berkati wali mereka, dan juga bantu mereka di dalam hal perekonomian, studi, sukacita, dan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, sampai jumpa ya minggu depan dengan firman Tuhan yang tetap segar dan menarik. See you. Nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, Mama